Sebelum saya membahas tentang topik di video ini, saya mau mengucapkan kepada teman-teman semua selamat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tema video kita pada kali ini. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tradisi kuno ini telah melintasi zaman, budaya, dan agama, membawa makna yang jauh lebih dalam dari yang kita bayangkan selama ini. Mulai dari Mesir kuno hingga peradaban modern, praktek ini menyimpan rahasia sejarah yang jarang terungkap. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa manusia dari berbagai penjuru dunia dan keyakinan rela melakukan ini? Apakah ini hanya ritual keagamaan atau ada rahasia lain yang disembunyikan di balik semuanya ini? Dalam video kali ini kita akan menggali sejarah menarik di balik puasa ini, mengeksplorasi tujuan tersembunyi hingga konspirasi yang mungkin tidak pernah kamu duga. Jadi pastikan kamu menonton sampai habis karena fakta-fakta ini bisa mengubah cara pandang kamu tentang puasa selamanya. Selamat datang di channel Angga Official. Jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya khusus di channel Angga Official. Sejak ribuan tahun yang lalu, praktek puasa telah hadir di hampir setiap peradaban besar. Tidak hanya sebagai tradisi spiritual, tetapi juga sebagai metode untuk mencapai keseimbangan fisik dan mental. Di Mesir kuno misalnya, para pendeta berpuasa untuk membersihkan jiwa sebelum berkomunikasi dengan para dewa. Bagi mereka, puasa bukan hanya sekedar menahan lapar saja, tetapi juga ritual penyucian diri agar layak menerima wahyu ilahi. Dan praktek ini bahkan tercatat dalam beberapa hieroglif yang menggambarkan pendeta mempersiapkan diri sebelum memasuki kuil suci. Dan sementara itu, di Yunani kuno, Pythagoras dan para filsuf terkemuka lainnya menggunakan puasa sebagai sarana untuk meningkatkan konsentrasi dan pencerahan spiritual mereka. Pythagoras sendiri diketahui mewajibkan murid-muridnya untuk berpuasa selama 40 hari sebelum mempelajari ilmu matematika dan filsafatnya. Dan menurut catatan, Pythagoras percaya bahwa dengan berpuasa, pikiran kita ini lebih tajam dan bebas dari pengaruh jasmani, memungkinkan manusia untuk mencapai pengetahuan yang lebih tinggi. Bahkan Socrates dan Plato pun disebut-sebut melakukan praktik serupa demi mencapai kondisi mental yang lebih jernih dan berfokus. Namun bukan hanya di Mesir dan Yunani saja, praktik puasa juga ditemukan di Babilonia, India, hingga peradaban Maya. Di Babilonia kuno, puasa dilakukan sebagai bentuk penyesalan dan upaya mendekatkan diri kepada Dewa Marduk. Sedangkan di India, para yogi telah memanfaatkan puasa untuk memperdalam meditasi dan mencapai moksa atau pembebasan spiritual. Di belahan dunia lain, suku Maya juga percaya bahwa berpuasa mampu membuka pintu komunikasi dengan alam roh dan para leluhurnya. Menariknya, berbagai penelitian modern kini menemukan bahwa puasa memang memiliki efek positif bagi tubuh dan otak kita. Metode seperti intermittent fasting misalnya terbukti dapat meningkatkan fungsi otak, memperbaiki metabolisme, dan memperlambat proses penuaan. Nah, hal ini seolah-olah menjadi bukti ilmiah bahwa praktek yang telah dilakukan selama ribuan tahun ini memang menyimpan manfaat yang luar biasa, baik secara spiritual maupun fisik. Namun yang menariknya adalah bagaimana puasa selalu dikaitkan dengan pencerahan batin dan kontrol sosial. Beberapa sejarawan menduga bahwa praktek ini bukan hanya soal spiritual saja, tetapi juga cara licik penguasa untuk menjaga ketertiban. Semakin lemah fisik rakyat, semakin mudah untuk dikendalikan. Sebuah teori yang menimbulkan perdebatan hingga kini. Misalnya di Mesir kuno, beberapa ahli sejarah percaya bahwa aturan ketat mengenai puasa dan ritual sebenarnya dimanfaatkan oleh para Firaun dan pendeta untuk menjaga hierarki kekuasaan mereka. Ketika rakyat sibuk menjalankan ritual dan melemah karena berpuasa,
Mereka menjadi lebih patuh dan berfokus pada kehidupan spiritual daripada mempertanyakan kebijakan para penguasa. Hal serupa juga terlihat dalam praktek puasa di Babilonia, di mana para pendeta memainkan peran penting sebagai pengantara antara rakyat dan dewa. Dengan kontrol penuh terhadap ritual puasa dan peribadatan, mereka bisa mempengaruhi opini publik dan memperkuat legitimasi kekuasaan raja. Dan di Roma kuno, praktek puasa bahkan digunakan sebagai alat politik. Para senator dan pemimpin seringkali mengajak masyarakat berpuasa massal ketika bencana melanda atau saat ancaman dari musuh muncul. Bagi sebagian sejarawan, ini adalah strategi untuk mengalihkan perhatian rakyat dari masalah internal dan menciptakan rasa kebersamaan yang semu. Semakin banyak rakyat yang tunduk pada ritual ini, semakin kuat kendali penguasa atas mereka. Namun teori konspirasi mengenai puasa sebagai alat kontrol sosial tidak berhenti di masa kuno saja. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik memberlakukan puasa ketat pada hari-hari tertentu dalam setahun. Selain alasan spiritual, beberapa sejarawan berpendapat bahwa ini juga berkaitan dengan kontrol ekonomi. Dengan mengurangi konsumsi daging dan makanan tertentu, gereja secara tidak langsung mengatur ekonomi pangan dan mempertahankan pengaruhnya atas masyarakat. Bahkan beberapa teks sejarah menunjukkan bagaimana bangsawan menggunakan aturan puasa untuk menguras kekayaan rakyat melalui penjualan indulgensi atau pengampunan dosa. Nah, lebih menariknya lagi, pada masa kolonial, para misionaris Eropa kerap memperkenalkan puasa kepada penduduk asli sebagai bagian dari penyebaran agama. Namun sebagian berpendapat bahwa ini juga merupakan cara untuk menjinakkan penduduk lokal agar lebih tunduk pada aturan kolonial. Dengan menanamkan konsep dosa dan penebusan melalui puasa, para misionaris bisa memperkuat pengaruh mereka tanpa harus menggunakan kekerasan secara langsung. Semua ini memunculkan pertanyaan besar, apakah puasa benar-benar murni soal spiritualitas atau ada agenda tersembunyi di baliknya? Fakta-fakta sejarah ini menunjukkan bahwa mungkin saja puasa bukan sekedar ritual keagamaan, tetapi juga alat politik yang cerdik. Bukan hanya itu, ada konspirasi yang mengatakan bahwa ritual puasa di masa lalu juga terkait dengan pembersihan genetik atau proses seleksi alam yang tersembunyi. Pada masa paceklik melanda, hanya mereka yang mampu bertahan dalam kondisi tanpa makanan yang selamat. Bisa jadi praktek ini diwariskan bukan hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi sebagai cara nenek moyang kita memperkuat keturunan. Menurut teori ini, puasa secara tidak langsung berfungsi sebagai mekanisme seleksi alam di masa-masa sulit seperti musim kering berkepanjangan atau gagal panen. Mereka yang tidak memiliki ketahanan fisik cukup kuat cenderung tidak bertahan. Hanya individu-individu dengan metabolisme adaptif yang mampu mengubah cadangan energi secara efisien yang bisa selamat dan mewariskan gen mereka. Dan menariknya, hal ini sejalan dengan penelitian modern yang menemukan bahwa puasa dapat mengaktifkan proses autofagi, di mana sel-sel tubuh secara alami membersihkan racun dan memperbaiki diri. Dengan kata lain, puasa mungkin memang memiliki efek pembersihan secara biologis, bukan hanya spiritual. Bukti lain yang mendukung teori ini bisa dilihat dari tradisi puasa di berbagai suku kuno. Misalnya, suku-suku di Afrika dan Amerika Selatan menerapkan ritual puasa ketat sebelum perburuan besar. Bukan semata-mata untuk mendapatkan berkat leluhur, tetapi juga untuk memastikan bahwa hanya para pemburu terkuat dan paling disiplin yang terjun ke lapangan. Hal serupa juga ditemukan pada suku Inuit di Kutub Utara yang harus terbiasa dengan kondisi kelaparan berkepanjangan saat perburuan gagal. Ketahanan mereka terhadap puasa dianggap sebagai hasil dari seleksi alam selama ribuan tahun. Nah, di Asia sendiri, legenda tentang para samurai Jepang yang berpuasa sebelum pertempuran juga menguatkan teori ini. Para samurai percaya bahwa puasa membuat tubuh lebih ringan dan pikiran kita itu lebih fokus. Namun beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa praktek ini juga berfungsi sebagai cara untuk mengeliminasi para prajurit yang fisiknya lemah sebelum mereka
memasuki medan perang, sehingga hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Sebuah bentuk pembersihan genetik terselubung yang mungkin terjadi. Bahkan dalam peradaban Maya, ada bukti yang menunjukkan bahwa para pemimpin memanfaatkan ritual puasa untuk mempertahankan kualitas keturunan bangsawan. Mereka yang gagal menjalani puasa ekstrim dianggap tidak layak untuk meneruskan garis keturunan. Beberapa prasasti menunjukkan bahwa ritual ini bukan hanya bentuk pengabdian kepada dewa-dewa, tetapi juga cara untuk memastikan bahwa hanya keturunan yang terkuat yang bisa berkuasa. Hal yang lebih mengejutkannya lagi, para peneliti kini mulai menemukan jejak DNA yang mendukung teori ini. Studi-studi genetik menunjukkan bahwa populasi yang secara tradisional menjalani puasa memiliki kemampuan metabolik yang lebih baik dalam mengatasi stres, oksidatif, dan peradangan. Nah, apakah mungkin bahwa praktek puasa yang diwariskan kini sebenarnya adalah warisan biologis untuk memperkuat keturunan? Semua ini tentu saja masih menjadi perdebatan sengit di kalangan sejarawan dan ilmuwan. Namun fakta-fakta ini membuat kita berpikir ulang. Apakah puasa ini hanya bentuk ibadah semata atau sebenarnya sebuah protokol evolusi yang dirancang untuk memastikan keberlangsungan spesies manusia? Sebuah misteri yang mungkin belum sepenuhnya terpecahkan hingga kini. Dan di era modern, sains justru mendukung manfaat puasa untuk kesehatan. Dari regenerasi sel hingga dedoktifikasi alami, para ilmuwan menemukan bahwa puasa ternyata bisa memperpanjang umur dan meningkatkan daya tahan tubuh. Studi-studi mutakhir menunjukkan bahwa puasa intermittent dapat mengaktifkan proses autofagi, sebuah mekanisme di mana sel-sel tubuh membersihkan diri dari racun dan memperbaiki kerusakan dalam tubuh. Selain itu, puasa juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan risiko penyakit jantung, dan bahkan memicu produksi hormon pertumbuhan secara alami. Singkatnya, puasa tampaknya bukan hanya tradisi kuno, tetapi juga alat perbaikan tubuh yang telah terprogram sejak lama dalam DNA kita. Namun, benarkah semua ini hanya soal kesehatan? Atau ada agenda tersembunyi dari elit global yang mendorong tren puasa sebagai bagian dari kontrol populasi? Teori konspirasi ini muncul seiring meningkatnya popularitas gerakan wellness yang menganjurkan puasa sebagai gaya hidup. Beberapa kalangan berpendapat bahwa elit global yang menguasai industri pangan dan farmasi memanfaatkan tren ini untuk mengurangi konsumsi pangan secara massal. Bayangkan, jika sebagian besar populasi secara sukarela mengurangi makan, maka permintaan pangan pun menurun. Yang ada akhirnya bisa menguntungkan korporasi tertentu dengan mengontrol harga pasar. Tidak berhenti di situ, beberapa teori juga mengaitkan puasa dengan program depopulasi yang lebih halus. Laporan-laporan kontroversial yang menyebutkan bahwa puasa yang berlebihan bisa memicu defiensi nutrisi dan memperlemah ketahanan fisik dalam jangka panjang. Jika sebagian besar populasi menjadi rentan terhadap penyakit karena tren ini, bukan tidak mungkin mereka akan lebih mudah dikendalikan oleh otoritas kesehatan global. Apalagi meningkatnya promosi puasa oleh para selebriti dan influencer seringkali didanai oleh lembaga-lembaga yang memiliki koneksi dengan para elit, menimbulkan kecurigaan adanya propaganda terselubung. Lebih mencurigakannya lagi, beberapa dokumen yang bocor menyebutkan adanya proyek penelitian yang didanai miliarder tertentu untuk memahami efek puasa dalam memperlambat proses penuaan. Jika benar, bisa jadi tujuan utamanya bukan untuk kesejahteraan populasi secara umum, tetapi untuk menemukan rahasia umur panjang bagi kalangan elit itu sendiri. Sebuah langkah cerdas untuk memperpanjang umur pemain-pemain utama dalam permainan geopolitik global sambil mengurangi jumlah penduduk secara perlahan. Nah, fakta-fakta ini tentu saja masih kontroversial dan membutuhkan peneliti lebih lanjut. Namun, semua ini menimbulkan pertanyaan yang menggantung. Apakah puasa benar-benar kunci kesehatan yang selama ini kita cari, atau justru alat yang digunakan oleh elit global untuk mengendalikan populasi secara halus dan sistematis? Sebuah misteri global yang mungkin sengaja dibiarkan kabur agar kita tidak melihat gambar besarnya.
Jadi, apakah puasa hanya tradisi kuno yang kebetulan bermanfaat atau ada maksud tersembunyi di balik semuanya ini? Yang pasti terlepas dari segala kontroversi, puasa telah menjadi jembatan lintas budaya dan keyakinan yang mengajarkan kita tentang pengendalian diri, empati terhadap sesama, dan makna hidup yang lebih dalam. Mungkin rahasia terbesar dari puasa bukanlah pada ritualnya, tetapi pada kesadaran yang ia bangkitkan, bahwa manusia lebih dari sekedar makhluk yang terikat oleh keinginan dan materi. Kalau kamu punya pendapat atau teori lain tentang puasa ini, tulis di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian, pemahaman kalian tentang puasa itu seperti apa. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap penasaran di channel Angga Official. Terima kasih.